Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian pasca tawuran antar dua kelompok yang menewaskan seorang remaja. Petugas melakukan pemasangan garis polisi dan melarang masyarakat yang melintas di lokasi kejadian. Penyidikan sementara polisi sudah meminta sedikitnya keterangan 20 orang saksi di lokasi kejadian termasuk personilnya yakni Kanit Intel Polsek Medan Belawan yang sempat meletuskan 2 kali tembakan yang diduga satu diantaranya mengenai kepala korban. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban mengatakan saat ini pihaknya masih tetap menyelidiki peristiwa tersebut. Ia pun mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya korban. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Wana Sari di sana. Wana Sari, bagaimana informasi terbaru penanganan yang sejauh ini sudah dilakukan oleh pihak kepolisian atas kasus ini? Ya, sesuai update kami di laporan terakhir bahwa pihak keluarga korban yakni adalah Rio Fahrezi, korban tawuran di Belawan yang terjadi pada Selasa malam lalu, akhirnya melaporkan ke Polda Sumatera Utara, dan laporan ini sudah selesai dilakukan. Dalam hal ini dilakukan oleh kakak korban bernama Adelia, dan terkait proses penyidikan sendiri, pihak kepolisian masih mendalami berbagai dugaan atas tewasnya seorang remaja berusia 17 tahun yang diduga terkena peluru tembakan milik salah satu personil di Polsek Medan Belawan. Dan langsung saja untuk mengupdate bagaimana proses pelaporan yang dilakukan oleh keluarga korban baru saja selesai kelihatannya di SPKT Polda Sumatera Utara. Saya akan berbincang bersama kakak korban, yaitu Mbak Adelia. Selamat malam, Kak Adel. Malam, Kak. Sudah selesai melaporkan kasus ini di SPKT atau ada proses lagi yang harus dilalui oleh keluarga korban? Sudah. Tadi baru selesai laporan di Propam. Apa saja kira-kira bukti yang dimiliki oleh keluarga korban sehingga melaporkan kasus ini ke polisi, Kak? Bukti banyak. Warga banyak yang melihat ada video yang menunjukkan bahwasannya memang betul dia ditembak. Saksi pun ada. Ada selongsong. Saat itu selongsongnya pun ada. Selongsong pelurunya ada. Ya. Nah, saat itu posisi korban bagaimana, Kak? Boleh diceritakan? Dia lagi jongkok, kan? Tiba-tiba lewatlah mobil patroli itu. Langsung nembak dia dalam jarak yang dekat. Ada berbagai dugaan yang muncul yang mengatakan bahwa korban membawa senjata atau korban juga terlibat dalam tawuran tersebut. Kira-kira klarifikasi dari keluarga sejauh ini bagaimana? Kalau dibilang tawuran tidak. Dalam video itu sepi. Memang tak ada penampakan itu tawuran. Bawa sajam pun tidak. Sebab pas dia jatuh tersungkur, kawannya pun langsung menarik dia ke pinggir. Nah, sekarang keluarga sudah buat laporan di Propam. Sejauh ini bagaimana proses pelaporannya? Apakah sudah diterima? Dan saya lihat tadi Kak Adel juga buat laporan di SPKT. Boleh diceritakan prosesnya? Sudah diterima. Ada sejauh ini kendala yang dihadapi oleh keluarga? Boleh, Bang? Oke, di sini. Ya. Kendalanya apa ya? Gimana ya, Bang? Dilanjutin sama kuasa hukum? Ada kuasa hukumnya ya. Oke, boleh saya berbincang dengan Bang siapa, maaf? Samarson. Bang Samarson. Bang, sejauh ini proses pelaporan keluarga korban tawuran di Belawan bagaimana? Apakah menemui kendala atau ada bukti yang harus dilengkapi oleh pelapor? Iya, baik. Kedatangan kami pada malam hari ini di Polda Sumut adalah untuk membuat laporan. Ya, karena kan terkait keterlibatan personel dari anggota Polres Pelabuhan Belawan, makanya kehadiran kami di sini untuk melaporkan terlebih dahulu ke Propam, ya, karena ada keterlibatan oknum anggota, sehingga yang proses untuk penyidikannya memang kita ketahui, itu pun baru kita ketahui loh Mbak, setelah adanya permintaan otopsi. Ternyata dari pihak Polres Belawan sudah membuat laporan. Katanya sih yang kami dengar tadi model A, sehingga kami kalau untuk membuat laporan di sini supaya jangan double, makanya diarahkan tadi ke Propam Polda.
Hasil autopsi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian pastinya sudah diserahkan kepada keluarga. Kira-kira mungkin boleh disampaikan apa sih hasil autopsinya? Nah, kalau untuk hasil autopsi sendiri kita belum mendapatkan hasil, Bu, ya. Karena yang pertama kita bukan yang membuat laporan. Nah, karena laporan itu model A. Karena laporan model A maka itu kewenangan dari pihak siapa yang membuat laporan. Nah, kami yang korban ini hanya mendengar hasilnya. Tapi sampai sekarang rilis resmi hasil dari otopsi dari Polres Pelabuhan Belawan belum ada kepada kami. Itu aja. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Pringadi, karena sempat korban itu dibawa ke Pringadi dan meninggal di Pringadi, menyatakan bahwa ada luka tembak, ya, luka tembak menembus dari kepala belakang ke depan. Nah, jadi berdasarkan hasil ronsen toraks tersebut, ya dapat kami ambil kesimpulan dan juga dokter mengambil kesimpulan bahwa kematian yang bersangkutan atas nama Rio akibat dari luka tembak. Oke, baik, itu menjadi salah satu bekal keluarga untuk membuat laporan di Polda Sumatera Utara. Baik, terima kasih Bang Samarson dan Kak Adel atas waktunya. Ya, pemirsa, sejauh ini pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 20 orang saksi, termasuk salah satu personil kepolisian yang bertugas di Kanit Intel Polsek Belawan terkait dengan kasus tawuran yang terjadi pada Selasa malam lalu di Belawan. Baik. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Terima kasih Wanasari mengabarkan dari Medan, Sumatera Utara.